Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini solih-solihah? Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Heni. Insya Allah akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dengan tema beriman kepada Rasul Allah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada hari ini mudah-mudahan kita semua tetap semangat Allahu Akbar ya, walaupun hari ini kita masih belajar jarak jauh. Alhamdulillah Ustazah hari ini masih Allah beri kesempatan untuk bertemu solih-solihah kelas 4 alif 4 ba 4 ta yang insya Allah hari ini akan menyampaikan materi tentang tema iman kepada Rasul Allah ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah diharapkan ketika kita sudah mempelajari iman kepada Rasul Allah, yaitu diharapkan bisa memahami arti dari iman kepada Rasul Allah. Tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan setelah kita memahaminya, kita bisa mencontohkan perilaku Rasul Allah ya. Baik, bismillah, kita akan mulai dari makna Nabi dan Rasul. Ada yang bertanya mungkin ya, masih ingat nggak perbedaan antara Nabi dan Rasul? Ya, Nabi dua-duanya persamaannya adalah sama-sama seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah, Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi perbedaannya di sini adalah kalau Nabi merupakan seseorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul, yaitu seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain untuk diaplikasikan oleh diri sendiri, tetapi juga wajib disampaikan kepada umatnya. Itu adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, insya Allah sudah cukup jelas ya. Nah, sekarang yang kedua adalah kita mempelajari sifat yang wajib, sifat yang ada pada Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Ada berapa? Ada 4 ya. Nabi dan Rasul mempunyai sifat yang wajib. Pertama adalah sidik ya. Sifat yang wajib pada Rasul itu adalah sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Artinya setiap perkataan yang disampaikan oleh Rasul Allah adalah benar, tidak mungkin berbohong ya, karena merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang kedua adalah amanah. Ada yang tahu arti amanah? Amanah itu adalah dapat dipercaya. Jadi kenapa dapat dipercaya? Karena firmannya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak mungkin seorang Rasul itu berkata tidak benar ya. Jadi dapat dipercaya apa yang disampaikannya.
Ya, karena bersumber dari firman Allah, dari kalamullah. Tuh, amanah ya, dapat dipercaya ya. Oke, yang ketiga adalah tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh adalah menyampaikan. Tadi sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tugasnya, bahwa Rasul Allah tugasnya menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Kayak itu menyampaikan, tabligh itu ya, menyampaikan pesan. Seperti itu. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah itu adalah cerdas, pintar, ya. Kenapa Rasul Allah itu harus pintar? Karena nanti ditugaskan untuk memerangi kaum musyrikin, ya, yang memang jahiliyah, ya. Jadi seorang yang membawa risalah itu harus cerdas, ya. Jadi motivasi untuk kita semua tadi dalam meneladani perilaku Rasul Allah, satu, jujur. Kita harus senantiasa berbuat jujur, ya. Misalkan ketika ditanya tentang suatu hal, ya kita harus jujur, harus mengatakan, jujur itu mengatakan apa yang sebenarnya, ya, tidak boleh berbohong. Yang kedua, amanah. Amanah itu ketika kita dititipkan pesan oleh teman misalkan, atau tolong ya sampaikan ini ke teman, kita harus menyampaikannya. Amanah itu dapat dipercaya, maksudnya ya tidak berbohong tadi ya. Tabligh menyampaikan itu tadi ya, ketika diamanahi maka harus disampaikan, ya. Fatonah, cerdas. Nah, sebagai seorang siswa harus senantiasa gigih belajar, giat belajar untuk menjadi orang anak yang cerdas. Cerdas secara akademis, cerdas secara emosi. Ya, emosi itu bagaimana menahan marahnya, ya, cerdas dalam segala hal. Nanti dicontohkan oleh Rasul Allah. Adapun Rasul itu mempunyai 4 yang mustahil. Tadi kan 4 yang wajib ya. Berarti punya sifat 4 yang memang mustahil. Mustahil itu tidak mungkin ada pada diri Rasul, ya. 1, ya, tadi kan sifat wajibnya sidik. Berarti mustahilnya kizib. Ya, kizib itu adalah berdusta, berbohong, tidak jujur. Itu tidak mungkin, ya, itu sifat yang mustahil. Yang kedua, khianat. Khianat itu berarti lawannya dari amanah. Ya, berkhianat berarti tidak amanah. Ya, itu tidak mungkin ada pada Rasul. Yang ketiga adalah kitman. Kitman itu adalah menyembunyikan, tidak menyampaikan pesan. Ya, dia kalau ada pesan dari teman tidak disampaikan, itu berarti kitman, ya, tidak menyampaikan, menyembunyikan. Yang terakhir adalah baladah. Baladah itu adalah bodoh. Alhamdulillah, ya. Orang bodoh itu berarti tidak mau menuntut ilmu, tidak mau berusaha, ya. Tidak ada orang yang bodoh dia sudah berusaha. Kan Allah menghargai prosesnya, ya, insya Allah, ya. Ketika Allah melihat sungguh-sungguh kita belajar, Allah tidak akan memberikan kita kebodohan, ya. Bodoh itu bagi orang yang tidak mau belajar, tidak mau sungguh-sungguh. Jadi Allah akan melihat prosesnya. Kalau prosesnya dia belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan pintar. Tapi pintar itu nanti ada ininya, ya, ada pintar dalam hal akademik, ya, tidak harus pintar dalam harus, ya, insya Allah, tapi dalam segala hal, ya. Tapi kayak insya Allah itu prosesnya belajar kita sungguh-sungguh, ya, baik. Nah, itu adalah sifat yang ada pada Nabi dan Rasul. Semoga kita bisa meneladaninya. Nah, setelah itu saja akan menyebutkan Rasul yang termasuk ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Yaitu ulul azmi itu adalah sebagai keistimewaan, ya, Nabi yang diberikan keistimewaan karena ketabahan dan ketelatenannya di dalam berdakwah memerangi musuh-musuh Allah, ya. Jadi sama Allah diberikan suatu gelar kehormatan kenabian, ya, namanya ulul azmi. Siapa aja yang termasuk ulul azmi? Ada berapa, ya? Coba diingat-ingat, ulul azmi. Oh iya, Ustazah ingat, dulu pernah belajar. Ada 5 nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi. 1, siapa yo? Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh alaihi salam, karena Nabi Nuh memerangi kaum Bani Rashid, ya, Nabi Nuh itu, ya. Terus yang kedua, siapa? Nabi, yang ingat gak?
Nabi Isa. Oh, sebelum Nabi Isa dulu, Nabi Isa apa-apa ya, tidak berurutan ya. Nabi Isa. Nabi Isa itu gelar yang karena ketabahan dan kegigihannya dalam memerangi siapa kalau Nabi Isa? Masih ingat? Ada yang masih ingat gak? Nabi Isa dalam memerangi siapa waktu itu? Oke, siapa ya? Oke, sekarang ke Nabi Musa dulu ya. Nabi Musa diberikan gelar ulul azmi karena kegigihannya dalam memerangi Raja Fir'aun yang sangat kejam. Gitu dalam Nabi Musa ya. Kalau selesai itu Nabi siapa? Musa, udah, Isa. Siapa lagi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberi gelar ulul azmi karena berhasil memerangi Raja Namrud waktu itu ya, dan kaumnya ya, Raja Namrud. Setelah itu Nabi siapa yang belum ya? Nabi Muhammad SAW berhasil memerangi kaum kafir Quraisy ya. NIM. Kalau saja selalu menyingkatnya bisa mimin atau ninim. Kalau Muhammad, Isa, Ibrahim, siapa lagi? N-nya Nuh. Sudah ya? Mimin, Isa, udah Nuh, Nabi siapa lagi? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Satu lagi siapa yang belum saja sebutkan ya? Ayo, coba bantu Ustazah berpikir. Bantu Ustazah mengingat. Siapa yang belum disebutkan sama Ustazah tadi? Nabi Nuh sudah, yaitu Nabi Nuh tadi memerangi Bani Rashid. Nabi Ibrahim sudah. Terus siapa lagi? Nabi Musa sudah. Nabi Isa sudah. Nabi Muhammad sudah. Semuanya ya. Yaitu ada 5 Nabi Rasulullah yang diberi gelar ulul azmi. Oke. Setelah itu kita sebutkan mukjizatnya atau keistimewaannya. Nabi Muhammad, mukjizatnya adalah dapat mengeluarkan air dari sela-sela jarinya, ya, salah satunya. Dan juga mukjizat yang paling terbesar adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kalau mukjizat Nabi Isa, Pak Ustazah, mukjizat Nabi Isa adalah dapat berbicara ketika masih bayi, ya, dapat membuat burung dari tanah, ya, itu salah satunya ya. Terus Nabi Musa itu adalah merubah tongkat menjadi ular dan juga membelah lautan ya. Terus siapa lagi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yaitu tidak bisa terbakar oleh api ya. Itu salah satu yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang mukjizatnya ya yang diberikan oleh Allah. Nah, yang terakhir adalah siapa yang menghafal 25 nabi. Nanti akan Ustazah tugaskan. Hebat, sudah pada hafal, banyak yang hafal ya. Keren, Masya Allah. Kita ulang kembali. Biasanya Sholih-Sholihah punya lagu atau nadanya masing-masing. Nah, Ustazah lagunya seperti ini ya. Kita mulai ya, kita nyanyikan sesuai dengan yang sudah dihafal nadanya ya. Kita mulai dari 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 25, Mbak. Allah. Lagu apa tadi nadanya? Balonku ada 5 ya. Tidak apa-apa pakai nada apapun, yang penting untuk memudahkan kita dalam proses menghafal ya.
Ya, insya Allah itu cukup ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari tentang mukjizat Nabi, tentang Nabi sifat-sifat Nabi, kita bisa meneladani apa yang sudah Nabi dan Rasul contohkan ya. Baik. Oke, tugasnya Ustazah tidak akan memberikan tugas yang hari ini dikumpulkan. Tugasnya untuk mungkin 1 pekan atau 2 pekan ke depan. Pertama, menghafal 25 nabi. Yang kedua adalah menghafal nabi yang termasuk ulul azmi. Ya, itu ya, nanti menyebutkan sifat. Menghafal 25 nabi ada 3. Menghafal 25 nabi, menyebutkan nabi yang termasuk ulul azmi, dan menyebutkan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Baik ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya, dan kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah Nabi dan Rasulullah contohkan. Alhamdulillah. Baik, insya Allah mungkin cukup untuk materi hari ini tentang iman kepada Rasul. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Terlebih dahulu kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.